Halo, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya untuk di pertemuan sebelumnya saya belum kirim link record. Jadi hari ini kita akan bahas pertemuan 11 dan pertemuan 12. Oke, pertemuan 11 hari ini membahas perhitungan deret, berkala, dan keramalan. Perhitungan deret, berkala, dan keramalan. Di sini kita mau menentukan persamaan tren linier. Menggunakan persamaan tren untuk meramal nilai variabel pada masa yang akan datang. Memilih metode tren yang terbaik. Kemudian di sini ada metode semi rata-rata. Berikut adalah jumlah pelanggan PT Telkom di Jakarta tahun 2016 sampai 2021. Jumlah pelanggannya di sini dalam jutaan rupiah. Ini ada 2016 itu sebesar 4,2 juta orang ya. Kemudian 2021 ini ada 7,2. Buatlah persamaan tren linier pelanggan PT Telkom. Hitunglah perkiraan jumlah pelanggan PT Telkom untuk tahun 2022. Di sini ada datanya. Udah di record ya. Di sini ada datanya. Ini ada 2019 sampai 2021. Lebih jumlah pelanggannya didapat dari atas. Nilai rata-rata ini ditotalkan, ya tiga, ditotalkan kemudian bagi tiga. Coba ya kita hitung di sini kalkulator. Di sini ada 4,2 ditambah 5, nih ya yang angka data ini, ditambah 5,6, kemudian dibagi 3 ya. Dan yang 6,7, 6,67 ini juga sama. Ini 3 ditambah di total, kemudian dibagi 3. Kemudian nilai X untuk tahun dasar 2017. Ini dicantumkan. Ini ada rumusnya. Y aksen sama dengan A plus BX. Nilai perubahan si B, ya, nyari B ini 0,58 didapat dari K2 dikurang K1. K2 ini rata-ratanya nih. Di 6,67 dikurang ini 4,93 dibagi tahun dasar 2 tahun dasar 1. Tahun dasar 2 ini yang ada rata-ratanya ya. Ini menentukan tahun dasar tuh ini ada di skala mana nih, mendekati 4,93 itu kan mendekati 5, berarti kita taruh di 2013. Kalau misalnya rata-ratanya 4,1 berarti taruhnya di 2016. Kemudian di sini ada Y aksen. Y aksen pertama itu ada A. Di sini rata-rata pertama nih dapatnya ada di sini plus 0,58 X nih. Kemudian yang kedua ini 6,67 ya dapatnya dari sini plus 0,58 X. Kemudian selanjutnya rumusnya sudah dapat. Tadi yang Y aksen sama dengan A plus BX dirubah ke dalam angka. Nah, nilai peramalan untuk tahun 2022 bila menggunakan tahun dasar 2017, misalkan nilai X-nya sama dengan 5.
X-nya diganti 5, kemudian sama dengan 4,93 plus 0,58 kali 5. Perkiraannya untuk 2022 itu sebesar 7,82 juta pelanggan. Kemudian ada metode semi rata-rata. Berikut adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Ini juga sama sih ya. Ini sama caranya. Hah? Oke, oke. Ya, silakan. Ini juga sama caranya seperti tadi. Jadi misalkan ini dia tuh nyari hmm, 2022 juga sih. Cuma beda angka aja ya nih. Jadi beda rata-rata dia akan mengubah semuanya. Metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil di sini. Ini ada data tahun pelanggan didapat dari tabel sebelumnya. Metode ya dia ditotalkan. Ini ada rumusnya sama. Ini ada rumus nyari A-nya gimana, nyari B-nya gimana. Ini A sama dengan sigma Y. Nih, ya 30,6 dibagi 5. 5 tuh ini jumlah tahunnya. Kalau jumlah tahunnya kalian ada 7, berarti dibagi 7. Ketemulah 6,12. Nilai B-nya itu didapat dari sigma XY. Sigma XY ini. Sigma XY dibagi 10. Sigma X Y dibagi 10 nih ya. X Y nih. X kali Y nih. Minus 2 kali 5. Kemudian ini ada X-nya 4 dari minus 2 dikuadratkan. Kemudian ini ditotalkan. Nilai B-nya sama dengan 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Nilai peramalan untuk tahun 2022, misal X-nya sama dengan 3, ini masukkan ke persamaan. A-nya dapet, B-nya dapet, X-nya diganti 3. Itu dia untuk 2022 targetnya perkiraannya 7,77 pelanggan. Ini juga sama, beda angka aja. Ini beda data aja ya. Terus kemudian ada metode tren kuadratis. Di sini adalah nanti saya share video lengkapnya dari sumber lain. Berikut adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Ini tren kuadrat, beda cara aja. Ini ada tahunnya, ini datanya ditotalin sampai tadi. Ini lebih rumit ya. Jadi yang paling sederhana itu yang metode semi rata-rata tadi. Sigma Y, Sigma Y ini 30,6. Sigma X pangkat 4. Nih, ya 34. Kemudian dikurang, ini dikali, kemudian dikurang sigma X kuadrat. Nih, dikali sama Y. Dikali sama Y. Sigma X kuadrat. Nih ya, 6,1. 61,1 dikali 10. Kemudian dibagi ini untuk nyari A-nya ya. Ini lebih rumit sih dari yang pertama. Kemudian dibagi 5 kali 34 dikurang 10. Semua angka didapat dari atas. Dapatlah A-nya itu 6,13. Terus si B-nya itu rumusnya sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ini sigma XY nih.
5,5 dibagi sigma X kuadrat 10 sama dengan 0,55. C. Di sini ada C, kalau tadi kan belum ada. C ini rumusnya sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y. Dibagi sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 kemudian dikuadratkan. Ini semua angkanya didapat dari atas. Dapatlah Rian minus 0,0071. Dimasukkan ke persamaan ini, A-nya diganti, ada, B-nya diganti, C-nya diganti. Kemudian di sini katanya misalkan X-nya itu sama dengan 3. Berarti dia perkiraannya 2022 itu dapat 7,72 juta pelanggan. Ini juga sama ya, beda angka aja. Ini terus kemudian ada metode tren eksponensial. Ini ada data, rumusnya beda lagi nih, persamaannya Y sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. Kemudian di sini A sama dengan antilen, sigma len Y dibagi N. Bentar. Ini jarang dipakai sih ya. Yang pada umumnya dipakai itu yang ini nih. Ini ada persamaan regresi kalau deskripsi muncul sama yang pertama tadi yang semi rata-rata. Kemudian dari berbagai metode metode tadi, metode yang terbaik itu yang lebih mudah yang pertama tadi. Ini kalau mau dicari pakai rumusnya bisa sih ya. Cuma jadi makin ke belakang tuh makin ruwet. Jadi dia membandingkan nilai ini sigma Y dikurang Y aksen dipangkatkan 2. Mana yang lebih kecil gitu. Ini kalau dicari Y aksennya 42 itu ada di metode kuadratis. Ini ya yang persamaannya paling panjang. Semoga nanti nggak keluar sini di ujian yang persamaan-persamaan yang lebih sulit ini. Semoga yang semi rata-rata aja nanti UASnya. Kalau menurut si Y minus Y aksen dikuadratkan, ini dari keempat metode, nilai yang paling kecil adalah kuadratis. Maka untuk meramalkan jumlah pelanggan PT Telkom, metode kuadratis lebih cocok dibandingkan dengan metode yang lainnya. Bisa lah ya ini ya. Oke, pertemuan 11 sampai di sini dulu. Nanti saya share Zoom record dan video pembelajaran YouTube dari sumber lainnya. Kita masuk ke pertemuan 12. Misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum paham, boleh nanti japri ya. Kemudian di sini ada pertemuan 12, kelas statistik ekonomi dan bisnis 1 mengenai probabilitas. Topik yang akan dipelajari di sini konsep dasar probabilitas, ada prinsip penghitung probabilitas dan teori yang lainnya. Pendahuluannya di sini definisi. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa yang akan datang. Manfaatnya membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Contoh pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang dihasilkan perusahaan sukses atau tidak.
Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang kemungkinan timbul paling sedikit dua peristiwa. Hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Percobaannya, misalnya di sini ada pertandingan sepak bola Inggris sama Jerman. Hasilnya Inggris kalah, Jerman menang. Atau bisa seri, terus peristiwanya realnya Jermannya menang. Aturan dalam probabilitas. Ini ya, probabilitas itu jika P sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil. Jika P sama dengan 1, berarti peristiwa itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Pendekatan klasik peristiwa, setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Ini ada rumusnya, probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contoh, sebuah pabrik memproduksi 100 produk. Pada bagian produksi memberitahukan ada 20 produk cacat. Berarti yang oke cuma 80 nih. Apabila salah satu pembeli mengambil suatu produk secara acak, berapa peluang terambil produk yang cacat? Ini rumusnya nih. Produk yang gagal dibagi seluruh produk. 0,2 peluang. Pendekatan relatif, yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi sebenarnya atau pengamatan dilakukan. Ini rumusnya sama seperti yang tadi. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Jika ada 3 juta transaksi di mana 2.600.000 adalah transaksi jual dan 400 adalah transaksi beli, maka probabilitas jual dan beli berapa? Ini kita mau lihat probabilitas yang jual. Yang jualnya tadi ada 2,6 dari 3 juta. Dibagi sama dengan 0,867. Probabilitas jualnya 86,7%. Probabilitas belinya tadi dari 3 juta itu ada 400.000. Berarti 400.000 dibagi 3 juta sama dengan 0,133. Jadinya 13,3%. Ini sama aja ya contoh lainnya. Ini ada pendekatan subjektif. Probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contoh, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 orang calon yang telah lulus ujian saringan. 4 calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Probabilitas tertinggi kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, pada tahun 2021, Indonesia akan mengalami gejala krisis, walaupun fondasi ekonomi kuat. Anda akan mendapatkan nilai B untuk mata kuliah statistik, misalnya. Hukum probabilitas, di sini ada hukum penjumlahan. Kejadian ini terpisah, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Ini ada rumusnya. Contohnya di sini berikut adalah kegiatan perdagangan saham di BEI. BEI ya sekarang ya, ini udah BEI tahun kapan. Untuk 3 perusahaan perbankan dengan jumlah total sebanyak 200 transaksi. Berapa probabilitas jual atau belinya? Ini sama kayak tadi ya. Ini dari 200 yang jual itu 120, yang beli 80. Dibagilah ya kan. Kita mau lihat probabilitas jual. Berarti 120 dibagi 200 sama dengan 0,6. Boleh dijadiin persen, boleh enggak. Probabilitas belinya menurut tabel di atas, datanya 80. 80 dibagi 200 sama dengan 0,4. Sehingga probabilitas A atau B sama dengan ini 1. Ini juga sama. Hukum perkalian.
Kejadian bebas atau independen. Terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Rumusnya, probabilitas lulus mata kuliah statistik, Aziz 0,8 dan Andes 0,95. Kalau probabilitas tidak lulus mereka itu berapa? Ini tinggal dikalikan aja ya. Nggak lulusnya tuh 4%, kecil lah ya. Kejadian bersyarat atau dependen, probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan ini P, yaitu probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B. Ya, garis. Ini rumusnya, contohnya, seorang mahasiswa memiliki peluang lulus mata kuliah statistik 0,6. Jika setelah ujian matematika, ia mengikuti ujian bahasa Indonesia dan peluang lulusnya 0,7. Berapa peluang mahasiswa tersebut lulus ujian matematika dan bahasa Indonesia? Lulusnya, peluang lulus matematikanya di sini 0,6, peluang lulus bahasa Indonesianya setelah ujian matematika 0,7. Dikali, ini nggak usah deh, semoga nggak keluar ya. Semoga nanti uasnya yang keluar soalnya yang gampang-gampang aja. Oke, pertemuan 12 cukup sampai di sini, nggak usah ada tugas lah ya. Sampai di sini dulu ada yang tanyakan, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya saya kurang jelas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri, kalau mau konsultasi juga boleh. Nanti saya kirimkan bahan yang lebih lengkap di web. Thank you buat hari ini.